Iya. Nah, bagaimana kalau sudah tergoda mengatasinya gimana itu? Udah mengatasi solusinya. Iklan barusan. Ada iklan. Oh, Ustadz Dadan. Bagaimana kalau sudah tergoda? Ya sudah begini. Harus banyak tobat ya. Wah itu susah ya. Kalau gini, mata itu menjajah. Jadi kalau udah lihat, kemudian kebayang-bayang terus, dia akan menjajah. Dan tidak ada gunanya sama sekali kecuali membuat kita jadi nafsu, jadi syahwat, jadi bebal. Udah hilanglah nikmatnya sholat, nikmatnya doa, nikmatnya zikrullah, nikmatnya baca Quran. Hilang. Nah caranya gimana kalau udah terlanjur ini ya? Nah harus tobat ya. Setiap kali ingat itu istighfar. Ingat sana yang kotor, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allah tahu persis kita sedang berusaha mengalihkan pikiran kita. Dan sudah itu minta ampun ya, pikiran kita, aduh ini mata tidak terjaga, ngelihat ini, ngelihat itu. Nah sesudah kita nyesel, tobat, minta ampun, dan bertekad untuk menghentikannya. Jangan masuk ke wilayah itu. Misal ya, kita ke jalan itu bakal ketemu dia, misal begitu. Udah nggak usah lewat sana. Kita di HP ada siapa gitu ya, misal ada begitu, udahlah blok weh. Kalau nggak penting-penting amat, nggak harus kok semua orang ada di kontak kita ya. Kira-kira yang berpotensi mengotori hati, pikiran kita, udah close saja. Kalau arah sana bakal jadi dosa, ya jangan. Kalau buka-buka terus YouTube, Google, udah disiplin saja, cari yang lain yang Allah sukai. Jadi tidak cukup istighfar, tidak cukup merasa bersalah, tapi harus berhenti mengarah ke sana. Kalau tetap dibuka lagi, kegoda lagi ya. Lanjut. Ya, ini tadi kan untuk diri sendiri bagaimana kalau untuk menyikapi dan menasehati anak yang masih berduaan pacaran Itu kalau orang berduaan pacaran, kan kemarin sudah disampaikan. Berduaan di tempat tertutup yang tidak diketahui orang. Atau berduaan di tempat terbuka, tapi di padang pasir, ya nggak ada siapa-siapa ya. Tapi saya berduaannya di tempat yang banyak orang, tapi di bioskop ya, yang sama-sama punya kesibukan masing-masing. Tidak boleh ya. Nah yang ketiganya setan. Atau kalau saya nungguin anak saya, setannya saya, bukan begitu. Usahakan, kalau udah punya pacar ini memang harus dibantu ya, karena akan mendominasi pikiran seseorang. Kalau sedang sekolah, sedang kuliah, itu waktunya akan fokusnya menjadi susah. Menghafal Quran, punya pacar, kecenderungannya tidak bisa betul ya, ruhiyahnya nggak akan didapat. Bagaimana tuh caranya? Diajak ngobrol, jangan langsung dilarang, kemudian dimarah-marah. Nanti di depan kita sepertinya tidak, tapi di belakang melakukannya. Yang begitu perlu diajak penjelasannya, diajak objektif, melihat untung ruginya secara objektif. Kemudian ajak juga paham bagaimana aturan Islam, bagaimana Allah suka atau tidak, bahwa yang disukai ini belum tentu jodohnya ya. Jangan-jangan nanti Allah, pokoknya yang sesuai dengan level anak itu ya, karena kalau langsung dimarah, ditolak, nanti bisa jadi bisa berefek ya, di depan sepertinya tidak, tapi di belakang iya. Justru didampingi untuk bisa memahami baik buruknya. Dan satu lagi, doakan yang banyak ya. Kalau misalkan tahajud terus lihat anaknya, jangan lupa doa. Doanya tuh yang bagus, yang betul-betul pakai hati ya, supaya Allah melepaskan godaan ini. Ya, yang anaknya tunggal mah doanya langsung satu fokus. Kalau yang anaknya 11, satu-satu. Kalau cucunya 14 ya itu harus cukup waktu ya.
Tidak bisa digrobyogin kalau kita ingin, karena tiap anak tuh punya kekhususan masing-masing. Oh, Masya Allah.